Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang upaya dalam menghadapi globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Terlebih dahulu saya absen dulu anak-anakku sekalian. Mustainova, Pak. Krisna Sarinova, Hawasia, Safira Ismiswan, Hasniati, Helmi Febriani, Rismayanti, Ayu Anggrain. Untuk memulai pelajaran ini, yang pertama saya akan menyampaikan tentang apa itu globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, penduduk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur, transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculannya telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin saling ketergantungan dalam kurung interdependensi aktivitas ekonomi dalam budaya. Adapun dampak positif dari globalisasi ini, yang pertama itu adalah meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, dampak positif dari globalisasi adalah kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien, sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Dan yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Dan yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik lagi. Yang kelima, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Yang keenam, kemajuan bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Adapun dampak negatifnya pasti ada. Yang pertama itu, semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia melalui internet, media, televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Dan kedua, semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial, sehingga dalam keadaan tertentu atau darurat, misalnya sakit, kecelakaan, atau musibah yang hanya ditangani oleh segelintir orang. Dan yang ketiga, dampak negatifnya, maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. Yang keempat, perusahaan dalam negeri yang lebih tertarik bermitra dengan perusahaan dari luar. Akibatnya kondisi industri dalam negeri sulit berkembang. Menghambatnya juga pertumbuhan sektor industri. Terjadinya sikap mementingkan diri sendiri atau dalam kurung individualisme. Yang terakhir, adanya sikap sekularisme yang lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai agama. Adapun juga saya terangkan di sini adalah pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Globalisasi juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat yang hidup dan saling tolong menolong. Sekarang sudah tidak peduli. Mereka cenderung lebih hidup individu, semakin tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitar mereka, atau dapat disebut sebagai egoisme. Kita sebagai generasi bangsa sudah seharusnya mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai yang ada seperti Pancasila sebagai pedoman kita, dan juga mempertahankan budaya Indonesia.
yang selalu ikut andil dalam kehidupan kita, yang membuktikan bahwa kita adalah rakyat Indonesia. Dengan begitu, budaya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tidak akan merosot. Perkembangan dunia saat ini dapat kita manfaatkan untuk hal kebaikan atau bahkan untuk mengembangkan budaya kita sehingga dapat dikenal oleh seluruh dunia. Tidak dapat mengikuti era globalisasi, namun jangan sampai kita lupakan bahwa ada sebuah negeri yang menjadi asal kita, kita sedang bergantung terhadap kita. Dan begitu kita dapat menyeimbangkan budaya dan nilai-nilai ideologi dengan nilai-nilai ideologi kita dengan era globalisasi saat ini, sehingga budaya kita tidak akan hilang, namun semakin berkembang. Adapun upaya globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan yaitu adalah mencintai produk dalam negeri, maksudnya dalam arti mencintai produk dalam negeri adalah sikap yang bisa dikembangkan untuk menghindari gaya hidup ala barat lah yang berlebihan. Yang kedua, menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma dan keyakinan agama kita masing-masing. Upaya menghadapi globalisasi dan pendidikan budaya, semua orang harus bisa menyaring kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan lokal, yaitu memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Cinta akan nilai-nilai Pancasila akan membantu kita untuk tetap menghormati budaya Indonesia yang meski sudah banyak budaya asing yang masuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu, apakah hanya kita yang harus berupaya untuk menghadapi arus globalisasi ini? Tentunya tidak, karena dengan pemerintahannya pun yang turut bertanggung jawab, ada beberapa hal yang harus jadi perhatian pemerintah, yaitu memprioritaskan pemulihan ekonomi. Jika kita ingin negara memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, pastinya aspek ekonomi menjadi salah satunya. Jika tidak, banyak konsekuensi yang akan dihadapi seperti meningkatnya barang-barang atau khususnya dalam artian inflasi yang tinggi. Yang kedua, pengangguran yang semakin membengkak, kemiskinan yang semakin memilukan, dan pertumbuhan ekonomi yang semakin rendah, dan juga potensi konflik di masyarakat semakin tinggi. Dan yang berikut adalah meningkatkan daya potensi nasional dengan sumber daya alam dan manusia yang berlimpah. Sudah seharusnya kita menjadi negara yang mampu memenuhi segala kebutuhan secara mandiri. Tentunya dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam kita yang kita miliki, bukan lagi bergantung pada pihak asing, dan memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan. Contohnya dengan menyediakan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintahan, BUMN dan juga swasta, baik dari dalam maupun juga dari luar. Tujuannya untuk meningkatkan daya asing produk dalam negeri kita. Dan yang berikut adalah meningkatkan perkembangan usaha mikro. Indonesia memiliki potensi dan kekuatan dalam ranah usaha mikro. Usaha mikro memiliki beberapa keunggulan seperti menjadi penyediaan barang-barang murah untuk rumah tangga maupun ekspor, efisiensi dan fleksibel yang tinggi. Semangat usaha yang tinggi, profitabilitas yang tinggi, serta kemampuan dan pengembalian pinjaman yang tinggi, melakukan deregulasi dan debirokrasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan regulasi dalam menjunjung tinggi supremasi hukum, pengakuan terhadap hak asasi manusia, hak kepemilikan, kebebasan berusaha, dan hak masyarakat sipil. Saya kira segitu dulu untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.